Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 276, Luli ada di sini. Tidak ada keajaiban. 3 hari telah berlalu dan belum ada berita dari dataran Cian. Pembantaian di Danau Pulau Seribu masih berlangsung. Lebih dari separuh wilayah Danau Pulau Seribu dan kepulauan tingkat keempat hilang dan lebih dari jutaan orang tewas atau terluka. Untungnya, pasukan sekutu sudah lelah dan mereka sudah selesai melampiaskan amarah mereka. Para pemimpin pasukan khawatir bahwa dengan membunuh terlalu banyak orang, nasib buruk akan menimpa mereka sehingga mereka mulai menahan pasukan mereka. Meski begitu, dengan jatuhnya setiap kota, tanah berubah menjadi debu terbakar dimanapun pasukan lewat. Semua kekayaan, harta, kristal suan, dan bahkan tanaman obat di lahan pertanian dijarah. Wanita yang tidak begitu cantik beruntung, tetapi tidak bagi yang cantik. Kota Dewa Bawah juga menerima sejumlah pasukan, namun semuanya dibunuh oleh Ye Xiao yang dikirim oleh Luli setelah ia mendapat berita dari pengintai Pei An. Luli bergulat dengan dirinya sendiri di dalam. Pei An terus-menerus mengirimkan informasi bahwa kota penjara surga telah jatuh, para prajurit di Gunung Kaisar Bai masih berusaha, dan formasi perlindungan masih berdiri kokoh. 7 atau 800 prajurit telah menyerang formasi itu selama 3 hari penuh, tetapi formasi itu tetap tak tergoyahkan. Meski begitu, warna formasi itu memudar. Jelas, energi yang dikandungnya telah terkuras sehingga mungkin akan runtuh setelah beberapa hari. 3 hari yang lalu, Luli meminta Yecha untuk kembali ke dunia kecil, tetapi 3 leluhur lainnya masih dalam kultivasi tertutup. Tentu saja, Luli tidak mengambil tindakan apapun. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia 80% yakin bahwa dia bisa berhasil. Tidak adil bagi Yecha dan Mingyu jika mereka dikirim ke kematian hanya karena mereka harus menyelamatkan seseorang untuk Luli. Waktu terus berlalu dan 2 hari telah berlalu. Berita dari Gunung Kaisar Bai mengatakan bahwa cahaya formasi itu mulai memudar dan bisa saja pecah kapan saja. Luli dalam keadaan gelisah. Ia mondar-mandir di rumah besar di Kota Dewa, menunggu keajaiban muncul atau berita bahwa Gunung Kaisar Bai telah runtuh dan semua orang terbunuh. Saat senja, 4 bayangan hitam muncul dari atas Kota Dewa. Mereka terbang melintasi alun-alun dan menyerbu ke aula tempat Luli berada. Mingyu dan Yu Huashen yang berdiri di belakang Luli segera memasang pertahanan mereka. Di sisi lain, Yecha tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, sangat bagus, kalian semua berhasil." Keempat orang itu mengenakan pakaian karung dan wajah mereka yang tadinya samar-samar menjadi semakin jelas. Mereka berdiri di depan Luli, membungkuk padanya dan berkata, "Tuan muda." 3 prajurit lagi dari kerajaan bangsawan, Mingyu dan Yu Huashen saling berpandangan, terkejut. Mereka tahu bahwa salah satu dari keempat orang itu adalah Ye Xiao, tetapi mereka sangat tidak mengenal 3 orang lainnya. Bagus, hebat sekali. Luli sangat gembira. Para leluhur ras Phoenix Biru tidak menyia-nyiakan rumput naga kebangkitannya dan mereka semua telah mencapai alam penguasa mulia. Sekarang, Luli memiliki 7 prajurit alam penguasa mulia di sisinya. Dia segera menoleh ke Yu Huashen dan bertanya, "Yu Huashen, menurutmu apakah kita bisa pergi ke Gunung Baidi sekarang?" "Aku hanya ingin menyelamatkan Bai Xia Suang dan Bai Qiu. Mereka adalah teman-temanku." Yu Huashen memikirkannya dalam diam. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Bai, saya akan mengatakan itu sulit. Du Zeng kemungkinan besar akan bergerak dan kita masih tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi jika Anda hanya ingin menyelamatkan 2 orang, saya pikir kita memiliki peluang bagus untuk berhasil." Du Zeng pasti memiliki kekhawatirannya sendiri. Selain itu, Tuan muda, jika Anda mengungkapkan identitas Anda, maka tidak masalah bagi kami untuk menyelamatkan mereka. "Saya tidak bisa melakukan itu," Luli berkata dengan yakin. Ia menatap Yecha dan bertanya, "Pemimpin klan Ye, bisakah kau menghadapi seorang prajurit di puncak alam penguasa mulia?" Du Zeng seharusnya mengetahui makna mendalam tingkat kelima atau keenam. Yecha mengangguk setelah terdiam beberapa saat dan berkata, "Tuan muda, jika Anda benar-benar menginginkannya, itu akan baik-baik saja. Saya bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Setidaknya, dia tidak bisa membunuh saya." "Oke." Luli menjadi lebih percaya diri. Yechan dapat menghentikan Du Zeng dan dia memiliki 6 prajurit dari alam penguasa mulia lainnya untuk membantunya. Mereka dapat mengalahkan Du Heng, Zi Huanyu dan 2 lainnya. Luli berteriak, "Pei An, masuklah ke sini." Pei An bergegas masuk. Luli memerintahkan, "Aktifkan formasi teleportasi. Kita akan pergi ke kota penjara surga. Kalian semua, pindahlah ke Pulau Blood Evil."
Jika ada musuh dan kalian tidak dapat mengalahkan mereka, pergilah bersembunyi. Tunggu aku kembali. Ya. Pei An akan mendengarkan perintah apapun yang diberikan oleh Luli sekarang. Luli melambaikan tangannya dan berkata, ayo, kita pergi ke kota penjara surga. Ming Yu bertanya dengan ragu, Tuan Muda, apakah Anda harus pergi? Bagaimana kalau kami memperbaikinya untuk Anda? Tidak, Yu Huashen menjawab, Tuan Muda harus pergi. Pada saat yang paling kritis, dia mungkin bisa menghentikan Du Zeng. Ming Yu tidak berkata apa-apa lagi. Luli sudah bergegas keluar. Pei An meminta para prajurit untuk membuka kembali formasi teleportasi dan Luli beserta yang lainnya bergegas masuk. Titik. Ledakan, ledakan, ledakan gelombang. Cahaya menyilaukan tinggi di atas gunung Kaisar Bai seolah-olah kembang api sedang mekar sepanjang waktu. Hari sudah hampir gelap. Cahaya ledakan itu menonjol di langit dan orang-orang di kota penjara surga dapat melihatnya dengan jelas. Puluhan ribu prajurit itu menghunus senjata mereka dan melepaskan energi Xuan. Mereka siap berlari ke segala arah begitu formasi itu retak dan membunuh prajurit dari pasukan sekutu untuk pergi ke neraka bersama mereka. Keluarga Bai hanya memiliki beberapa prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir. Mereka semua telah melepaskan roda takdir mereka. Banyak prajurit yang sudah berusia lanjut sehingga mereka tidak ingin menunggu kematian mereka di dunia kecil. Mereka ingin mati bersama Gunung Kaisar Bai. Formasi pelindung gunung itu kini hanya setipis selembar kertas. Formasi itu berhenti memancarkan cahaya 7 warna. Saat cahaya meredup, formasi itu bisa retak kapan saja. Ada 2 kapal berlapis besi di langit, bagaikan 2 binatang buas yang mengambang di udara dengan tenang. Dek itu penuh sesak. Du Heng, Zi Huanyu, Qi Tianhe, dan Ye Li semuanya ada di sini. Di sisi lain, Du Ziling, Ye Yuhan, Zilian, dan beberapa tuan dan nona muda lainnya berdiri dalam diam, menunggu pertarungan terakhir, atau tepatnya Gunung Kaisar Bai yang akan ternoda merah oleh darah. Sebenarnya, Zilian dan Ye Yuhan agak takut melihatnya. Namun, sebagai murid paling menonjol di keluarga mereka, mereka harus memikul tanggung jawab untuk meremajakan keluarga mereka dan melindungi rakyat mereka. Tidak peduli seberapa hebat bakat seseorang, ia harus menanggung ujian berat berupa darah dan api. Jika tidak, bakat tersebut tidak akan dapat mengambil alih kendali atau berkembang. Kota penjara surga itu damai. Kota itu tidak dilanda pertumpahan darah dan beberapa keluarga kecil bahkan tidak dijarah. Warga sipil berdiri di kota itu, melihat ke utara, menunggu dengan takut akan runtuhnya formasi itu. Mereka tahu bahwa ketika Gunung Kaisar Bai runtuh, kota penjara surga akan menjadi yang berikutnya. Ledakan. Tepat sebelum gelap, formasi itu akhirnya mulai berguncang. Seolah-olah gelembung telah pecah. Tiba-tiba, formasi itu lenyap. Gunung Kaisar Bai menampakkan dirinya di depan sekelompok bandit seperti gadis telanjang. Berdengung gelombang. Pada saat yang sama, dari dalam kota penjara surga, formasi teleportasi tiba-tiba menyala. Sinar cahaya melesat ke langit, menerangi malam yang gelap dan menyalakan kembali harapan banyak orang. 8 orang muncul dalam formasi teleportasi. Luli melihat ke utara. Ketika dia melihat formasi perlindungan gunung terbuka, dia terbakar oleh kecemasan. Tanpa ragu sedikitpun, dia berteriak dengan marah dalam raungan naga, "Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Bai Qiuq dan Bai Xiaosuang." Mendengar suara yang familiar itu, Bai Qiuq dan Bai Xiaosuang, yang berada di paviliun luar dan telah menghunus senjata mereka, gemetar. Air mata menetes seperti hujan. Keajaiban akhirnya terjadi. Luli telah datang. Bab 277, Penyelamatan. Ledakan. Nyonya Yan menghancurkan meja di paviliun hingga menjadi debu. Kemudian, seluruh paviliun luar ruangan tiba-tiba bersinar. Sebuah perisai kecil 7 warna muncul untuk melindungi paviliun. Nyonya Yan hendak menghancurkan meja lainnya. Di dalam meja ini, ada sebuah roda gigi. Begitu diaktifkan, formasi teleportasi tersembunyi di bawah paviliun akan terpicu dan ketiga wanita itu akan langsung diteleportasi ke pintu masuk dunia kecil. Setelah Du Heng dan yang lainnya tiba di Gunung Kaisar Bai, Nyonya Yan tidak pernah meninggalkan paviliun luar, tentu saja, karena suatu alasan. Julukan Black Widow bukan tanpa alasan. Madam Yan dan Yulun adalah orang-orang yang sama, orang-orang yang tidak akan pernah membiarkan diri mereka dalam bahaya. Apa yang dipikirkan Bai Qiuq benar. Di saat-saat terakhir, Madam Yan pasti akan membawa mereka pergi daripada mati di sini. Namun, saat ini, Nyonya Yan menghentikan tindakannya. Dia tampak bergumul dengan dirinya sendiri.
Perisai di luar paviliun tidak dapat bertahan lama. Jika Luli hanya di sini untuk mencari kematian dan mereka tertunda karena ini, mereka semua akan mati bersama. Pada akhirnya, Nyonya Yan memilih untuk menunggu dan melihat. Karena teriakan marah Luli, Du Heng dan yang lainnya, termasuk para prajurit di Gunung Kaisar Bai, semuanya terkejut. Raungan naga itu sangat kuat, mengirimkan suara ke seluruh langit dan angkasa. Nada bicara Luli begitu sombong sehingga Du Heng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah selatan. Banyak penonton di alun-alun kota penjara surga berguling-guling di tanah dengan darah mengalir dari mata, hidung, dan telinga mereka karena teriakan Luli. Mereka memeluk kepala mereka dan melolong. Wus gelombang. Para prajurit kuat dari 3 kerajaan yang tinggal di kota itu datang sekaligus. Para prajurit yang menjaga formasi teleportasi segera mengeluarkan senjata mereka. Meski begitu, tidak banyak prajurit kuat di kota itu, hanya 2 di alam abadi dan lebih dari 10 di alam roda takdir. Ada banyak di alam kolam jiwa, tetapi mereka semua terluka oleh raungan naga Luli. Bunuh para prajurit alam roda takdir dan tangkap para prajurit alam abadi. Luli melambaikan tangannya. Ye Xiao dan yang lainnya berlari cepat ke depan. Semua prajurit alam roda takdir yang berani mendekat langsung terbunuh. Ming Yu segera melepaskan force dan menekan 2 prajurit alam abadi yang dikalahkan Ye Xiao setelah dia membunuh sebagian dari alam roda takdir. Ming Yu, kapal berlapis besi. Luli berteriak lagi. Cincin di tangan Ming Yu bersinar. Sebuah kapal berlapis besi mengembang tertiup angin dan berhenti di atas kota. Bergerak. Luli terbang ke sana. Ye Cha dan yang lainnya mengikutinya. Ye Xiao dan seorang patriark lain dari ras Phoenix Biru mencengkeram leher 2 prajurit alam abadi dan menaiki kapal berlapis besi. Dengan cahaya, kapal itu terbang menuju Gunung Kaisar Bai. Apa gelombang? Sensasi yang luar biasa melanda seluruh kota. Banyak prajurit dari alam kolam jiwa dari 3 kerajaan tersadar. Mereka menatap kapal berlapis besi yang terbang di langit dengan kaget dan bingung. Bagaimana mungkin ada begitu banyak prajurit kuat bersama Luli? Mengapa Yu Huaxian bersama Luli? Kota penjara surga dekat dengan Gunung Kaisar Bai, jaraknya dekat bahkan jika ditempuh dengan kereta perang. Kapal-kapal lapis baja itu sangat cepat sehingga mereka tiba dalam waktu hanya lebih dari 10 tarikan napas. Apa? Para prajurit di langit dan di Gunung Baidi berteriak-teriak seolah-olah mereka telah melihat hantu di siang bolong. Mereka menatap beberapa prajurit kuat di belakang Luli dan tidak percaya apa yang mereka lihat ketika mereka melihat Yu Huaxian. Semua prajurit yang kuat berdiri di belakang Luli, termasuk Yu Huaxian. Apa artinya? Itu adalah hal yang penting, posisi berdiri. Itu adalah masalah tuan dan pelayan. Jika mereka berteman, mereka akan berdiri bahu-membahu. Jika para prajurit ini adalah Tuan Luli, maka pastilah dialah yang berada di belakang. Namun, kebetulan saja Luli berdiri di depan dan 7 prajurit kuat itu berada di belakangnya. Yu Huaxian adalah orang yang paling penting. Yu Lingsu tewas di tangan Luli. Luli, Bai Qiu, dan Bai Xiaosuang benar-benar mempermalukan keluarga Yu. Ketika Yu Lun melancarkan serangan ke Pulau Goddown, pasukannya dimusnahkan. Yu Huaxian pergi untuk membunuh Luli, musuh bebuyutannya. Secara langsung, mereka tidak dapat hidup di bawah langit yang sama. Dan sekarang dia berdiri di belakang Luli. Banyak orang tidak dapat memahami maknanya, begitu pula Du Heng, Zi Huanyu, Qi Tianhe, dan Ye Li. Nyonya Yan, Bai Qiu, dan Bai Xiaosuang juga kebingungan. Namun, tak lama kemudian, mata Nyonya Yan mulai bersinar dan wajahnya yang lelah menjadi berseri-seri lagi. Luli melihat ke paviliun luar. Ia merasa sedih saat melihat Bai Qiu dan Bai Xiaosuang yang kurus kering dan menangis. Bagaimana gadis-gadis itu menghabiskan hari-hari mereka di bumi? Luli. Zilian menatap Luli dengan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Dia bisa saja memiliki kesempatan untuk membawa Luli kembali ke keluarga Zi, tetapi dia melewatkannya. Begitu Luli melangkah ke Danau Pulau Seribu, dia telah melangkah ke sisi yang berlawanan dari keluarga Zi. Kemudian Luli membunuh Yu Lingsu di makam Raja Naga, menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, ketika mereka bertemu lagi, mereka adalah musuh. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Zilian merasa bahwa takdir sedang membodohinya. Luli. Du Ziling menyebut namanya dengan penuh kebencian. Tuan-tuan muda dari kerajaan surga dingin di belakangnya semuanya terbakar oleh kebencian. Luli mematahkan tulang-tulang mereka di makam Raja Naga. Mereka sangat malu sehingga mereka takut bertemu orang selama sebulan setelah mereka kembali. Mereka berbagi kebencian yang mendalam terhadap Luli.
Dengungan Duheng menarik perhatian semua orang. Pandangannya yang tajam menatap Luli seperti pisau yang mengiris wajahnya. Dia menatap Yu Huaxian dan berkata dengan dingin, "Yu Huaxian, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu berdiri bersama Luli?" Orang yang paling malu di sini pastilah Yu Huaxian. Wajahnya memerah. Dia adalah kepala keluarga dari keluarga tingkat 5, seorang pejuang tangguh dari alam penguasa mulia, salah satu yang terkuat di Gurun Utara. Dan sekarang, dia telah menjadi budak orang lain. Dia dikenal oleh banyak orang yang hadir. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama untuk minum dan mengobrol. Sekarang, dia, seorang prajurit dari kerajaan bangsawan, telah menjadi budak orang lain. Dia merasakan dorongan untuk bersembunyi di bawah tanah. Ekspresi wajahnya berubah dan matanya berkedip. Akhirnya, dia memutuskan dan berkata, "Luli adalah tuan mudaku. Tentu saja aku akan mengikutinya." Apa? Keributan besar terjadi di tempat itu. Banyak orang merasa seperti takdir sedang mempermainkan mereka. Ini bahkan lebih menyenangkan daripada membaca novel. Tuan muda, Duheng dan yang lainnya menangkap sesuatu yang tersirat dalam kedua kata itu. Tuan muda bermaksud bahwa Yu Huaxian mengakui kekalahan kepada ayah Luli. Siapakah ayah Luli dan seberapa kuat dia sehingga dia dapat membuat seorang prajurit dari alam Tuan Mulia menyerah? Luli melambaikan tangan kepada Ye Xiao. Ye Xiao dan seorang patriark lainnya melemparkan 2 prajurit alam abadi ke depan. Luli menatap keempat prajurit alam bangsawan dan berkata, "Kalian semua, aku di sini hanya untuk membawa Bai Qiu, Bai Xiaosuang, dan Bai Yan bersamaku. Aku tidak ingin menjadi musuh kalian. Bisakah kalian membiarkanku melakukan ini?" Luli hanya ingin menyelamatkan Bai Qiu dan Bai Xiaosuang karena bagaimanapun juga dialah pemilik hidup mereka. Namun, Nyonya Yan bersama mereka. Luli mengenal Bai Qiu. Jika dia tidak membawa Nyonya Yan, si kembar tidak akan pergi bersamanya. Gelombang. Sebelum Duheng mengatakan apapun, patriark ketiga keluarga Ye dari kerajaan dingin surga, Ye Li, tersenyum dingin dan berkata dengan nada mengejek setelah dia melirik Nyonya Yan, Bai Qiu, dan Bai Xiaosuang dengan penuh nafsu. "Membiarkanmu melakukan ini? Luli, kau pikir kau siapa? Patriark keluarga kita dibunuh oleh orang tua penjara surga yang bau itu. Aku harus membawa ketiga wanita itu kembali sebagai penghormatan kepadanya. Jika kau tidak ingin mati, pergilah." Zi Huanyu tidak berkata apa-apa. Qi Tianhe menambahkan, "Benar, Luli, kita sudah lama di sini tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Kamu hanya melontarkan beberapa kata kepada kami dan kamu ingin membawanya? Tidak mungkin. Sejauh yang Qi Tianhe lihat, mereka harus menjatuhkan Nyonya Yan jika dia ingin mendapatkan kekayaan keluarga Bai. Mereka ada di sini, melakukan segala upaya, hanya untuk mendapatkan harta keluarga Bai." Duheng tersenyum dingin. Sebuah pedang besar muncul di tangannya saat dia berteriak, "Kau harus berkonsultasi dengan pedangku jika kau ingin membawa mereka bersamamu. Tidak ada jalan lain?" Ekspresi wajah Luli menjadi dingin. Dia melangkah mundur, melambaikan tangannya dan berkata, "Selamatkan mereka. Bunuh siapapun yang berani menghalangi jalanmu." Bab 278, Makna Mendalam, Gravitasi. Ye Cha bergegas menuju Gunung Kaisar Bai bersama 4 orang lainnya. Ming Yu juga bergerak. Yu Huaxian adalah satu-satunya yang bertahan. Hal ini telah didiskusikan dan disetujui. Yu Huaxian mengenal semua orang di sini jadi tidak mudah baginya untuk melakukan apapun. Selain itu, Yu Huaxian memahami makna mendalam percikan api dan dia dapat memadukannya dengan keterampilan garis keturunannya untuk mendapatkan perisai percikan api sehingga dia dapat melindungi Luli dengan kemampuannya yang kuat dalam bertahan. Ye Cha dan yang lainnya telah merilis skill bloodline mereka sejak lama, kalau ada yang tahu sekarang bahwa mereka memiliki bloodline tingkat ke-8. Mereka telah melambat sedikit sehingga mereka akan tampak seperti prajurit alam bangsawan biasa. Keempatnya terbang menuju paviliun luar dalam garis lurus, seolah-olah mereka akan membawa Nyonya Yan dan si kembar pergi dengan paksa. Ye Li dari kerajaan surga dingin bergerak lebih dulu. Sebuah butiran kehidupan muncul dari perutnya dan membesar dengan cepat. Akhirnya, berubah menjadi batu dengan diameter 10 kaki. Udara hitam berputar di sekitar butiran kehidupan yang mengeluarkan ki dan energi yang tak terlukiskan. Keluar. Seekor binatang buas berwarna ungu muncul di leher Ye Li, dan bola udara berwarna ungu gelap keluar dari binatang buas itu dan berubah menjadi bayangan serigala. Bola udara itu langsung menyerbu ke dalam manik kehidupan. Mengintegrasikan. Sekali lagi, Ye Li berteriak. Manik kehidupan berubah bentuk dan menjadi serigala,
serigala dengan perasaan metalik, serigala dengan ki yang ganas. Hah, Luli terkejut. Dia telah melihat Ye Yuhan melepaskan skill bloodline miliknya yang juga merupakan bayangan serigala. Namun, skill bloodline milik Ye Li telah menyatu dengan Beat of Life. Itu bukanlah bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang mengejutkan adalah bayangan serigala tersebut telah menjadi serigala yang solid. Tuan muda, Yu Huashen menjelaskan kepada Luli yang kebingungan, roda takdir sangatlah ajaib. Nanti, saat kamu memiliki roda takdirmu sendiri, kamu akan melihatnya. Manik kehidupan tersusun dari 9 roda takdir sehingga lebih menakjubkan dan ada banyak hal yang dapat kamu lakukan dengannya. Hahaha. Yecha tertawa terbahak-bahak dan menarik perhatian Luli. Yecha dan yang lainnya bergegas ke pavilion luar hanya untuk memancing Du Heng dan Ye Li bergerak. Yecha dan yang lainnya segera terbang ke bawah. Sebuah manik kehidupan muncul dari perut Mingyu dan melilitnya. Awan dan angin tiba-tiba berubah di daerah sekitarnya dan gelombang ki dan energi yang mengerikan menutupi seluruh tempat itu. Ye Li dan manik kehidupan serigalanya melambat tiba-tiba. Ledakan. Setelah Yecha dan yang lainnya mendarat di tanah, mereka melompat. 4 dari mereka pergi ke punggung Ye Li sementara Yecha berlari ke arah Ye Li. Mingyu dan Yecha bekerja sama dengan sangat baik. Yecha akan memancing musuh yang akan ditekan oleh pasukan Mingyu. Ye Xiao dan yang lainnya akan pergi berperang melawan Du Heng dan Qi Tianhe sementara Yecha menyerang Ye Li. Yecha mempercepat langkahnya, tetapi belum mencapai kecepatan maksimalnya. Dia tidak ingin memperlihatkan kecepatan mengerikan dari ras Phoenix Biru jika tidak perlu. Dengan kekuatan Mingyu, dia sudah bisa melukai Ye Li. Bergerak. Melihat keadaan semakin tak terkendali, Du Heng memutuskan bahwa jika mereka tidak melakukan apapun, Ye Li akan terbunuh. Dari pedang di tangannya, seberkas cahaya pedang besar yang dikelilingi oleh ki iblis keluar dan melesat ke arah 4 leluhur ras Phoenix Biru. Wus gelombang. Ye Xiao dan yang lainnya berhati-hati. Mereka mempercepat langkah mereka secepat mungkin dan menghindari serangan itu. Banyak bayangan ilusi muncul dari mereka yang menari-nari di langit. Mereka juga akan mengeluarkan manik-manik kehidupan mereka dari waktu ke waktu, hanya untuk memanfaatkannya sebagai titik tumpu di udara. Tongkang. Qi Tianhe bergerak. Sebuah busur emas muncul di tangannya. Dengan tanda garis darah biru di lehernya yang bersinar, banyak benang biru melonjak ke dalam busur emasnya. Dia melepaskan anak panah berulang kali. Anak panah itu dikelilingi oleh udara biru dan langsung menuju ke arah Ye Li. Turun. Yecha berhasil mencapai Ye Li. Dia mengambil kait emas di tangannya dan melepaskan makna mendalam pemisah ruang. Dia mengayunkan kailnya di depannya beberapa kali. Angin dan awan bergerak. Cakar emas muncul satu demi satu, merobek ruang dan menyelimuti Ye Li. Kembali. Ye Li merasa gugup. Ia mencoba membawa kembali manik kehidupan serigala, tetapi baik dirinya maupun dirinya dikendalikan oleh kekuatan Mingyu sehingga kecepatan mereka sangat memengaruhi. Manik kehidupan tidak dapat kembali lebih cepat. Cakar emas hendak mencapainya. Ye Li tidak punya pilihan lain selain mengambil perisai hitam bundar dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di depannya. Setelah dia menuangkan energi Suan ke dalam perisai hitam, perisai itu bersinar. Jelas, itu adalah sepotong artefak Suan kelas surga. Dentuman, dentum, ledakan, ledakan. Cakar emas satu demi satu menghantam perisai hitam itu, menyebabkan suara ledakan keras. Ye Li terus jatuh. Ledakan. Bagaimana mungkin artefak Suan kelas surga mampu menahan serangan makna mendalam? Tak lama kemudian, perisai itu runtuh. Ye Li mengeluarkan pedang lebar besar untuk melindunginya dari cakar emas yang datang. Retakan. Setelah bertahan melawan lebih dari selusin cakar, pedang itu patah. Luli bahkan merasa sedikit kesal melihat artefak Suan yang patah satu demi satu. Ini semua adalah artefak yang bagus. Satu potong bisa bernilai jutaan kristal Suan dan semuanya hilang begitu saja. Ledakan. Cakar emas mulai menghantam tubuh Ye Li. Baju zirah yang dikenakannya retak sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, dia terluka dan berlumuran darah. Ye Li jatuh ke kaki Gunung Kaisar Bai. Ye Li terluka parah. Awalnya, ada 7 prajurit di pihak Luli melawan 4 prajurit di pihak lain. Sekarang, jumlahnya menjadi 7 lawan 3. Zihuanyu, yang mengejutkan banyak orang, telah menonton di kapal berlapis besi tanpa melakukan apapun. Serangan Du Heng dan Qi Tianhe tidak dapat mengenai Yecha dan yang lainnya. Luli tampaknya diuntungkan sekarang. Bai Qiuk dan Bai Xia Suang tampak gembira. Wajah mereka memerah dan mata mereka berbinar.
Nyonya Yan mencegah mereka dengan berkata, "Jangan terlalu senang. Du Heng berada di puncak alam penguasa mulia dan dia memahami makna mendalam tingkat keempat. Dia dapat menggabungkan makna mendalamnya dengan keterampilan garis keturunan dengan sempurna dan dia tidak jauh lebih lemah dari leluhur kita. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya." 5 orang misterius di pihak Luli dan Mingyu jelas baru saja mencapai alam penguasa mulia. Hanya satu dari kelima orang itu dan Mingyu yang memahami makna mendalam. Keempat orang lainnya pasti akan terluka jika bukan karena kecepatan mereka. Tepat seperti yang dia katakan, Du Heng mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebuah cap ungu di lehernya bersinar, sama seperti milik Du Ziling. Cap itu melesat ke langit dan membesar dengan cepat hingga berubah menjadi sebuah gunung kecil. Ki dan energi yang dalam keluar dari cap itu seolah-olah itu adalah gunung Kaisar Bai lainnya. Manik kehidupan muncul di perut Du Heng. Alih-alih mengendalikan manik kehidupan untuk terbang, ia membuatnya berputar di sekelilingnya, memancarkan sinar kuning tanah. Suara mendesing. Yu Huashen mengendalikan kapal berlapis besi untuk segera bergerak mundur dan begitu pula Du Ziling. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Luli mengerutkan kening dan menatap Yu Huashen. Yu Huashen tidak banyak bicara kecuali, "Lihatlah sendiri." Dentuman, dentum, dentum. Ada beberapa prajurit alam roda takdir dan alam abadi di sisi Du Heng, tetapi mereka semua jatuh dengan cepat. Begitu pula Ye Xiao dan 3 lainnya. Mereka semua melepaskan manik-manik kehidupan, tetapi masih sulit bagi mereka untuk terbang dan kecepatan mereka sangat terganggu. Makna mendalam, gravitasi. Itu adalah makna mendalam tingkat keempat, tetapi Du Heng telah memadukannya dengan makna mendalam tingkat rendah lainnya dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, itu adalah makna mendalam tingkat kelima. Yu Huashen menatap Du Heng dengan takut dan melanjutkan, "Makna mendalam gravitasi dapat digunakan bersama dengan skill garis keturunannya, Earth-Shaking Stem." Du Heng memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selain pemimpin klan Yecha, Du Heng dapat dengan mudah mengalahkan yang lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Ledakan. Perangko itu jatuh dengan keras dan seorang patriark keras Qian Phoenix terjatuh ke tanah karena dia tidak dapat bergerak cukup cepat untuk menghindar di bawah pengaruh gravitasi. Sebuah lubang besar bahkan muncul di tanah dan gunung Kaisar Bai bergetar. Patriark keras Phoenix biru terbanting ke tanah. Apakah dia bisa bertahan hidup masih belum pasti. Bab 279, Keluarga Zi berhenti. Mengerikan. Luli ketakutan. Banyak orang di tanah, termasuk Bai Qiu, tercengang. Kombinasi antara Gravity Profound Meaning dan Earth-Shaking Stem sangatlah sempurna. Earth-Shaking Stem dapat mengalahkan musuh dengan mengandalkan kekuatan absolutnya. Ketika itu bekerja sama dengan Gravity Profound Meaning, Du Heng akan dengan mudah mengalahkan para pejuang dari alam yang lebih rendah darinya. "Yu Huashen, bisakah kau melakukan sesuatu untuk menahannya?" Mata Luli berkedip saat ia melihat Ye Xiao dan yang lainnya berlarian ke segala arah. Mingyu juga tidak bisa mendekat. Satu-satunya orang yang bisa dimintai nasihat oleh Luli adalah Yu Huashen. Yu Huashen berkata sambil tersenyum pahit, "Tidak. Begitu aku mendekat, aku juga akan terkena dampaknya. Perisai percikanku tidak dapat menahan capnya. Aku hanya memiliki garis keturunan tingkat 6, tetapi dia memiliki garis keturunan tingkat 7. Makna mendalamnya lebih kuat daripada milikku. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir." Yu Huashen menatap Yecha dan berkata dengan suara rendah, "Pria itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Saya pikir dia bisa menandingi Du Heng. Minggir. Aku akan menghadapinya." Yecha benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekuatan aslinya sekarang. Dia berteriak dan mempercepat lajunya. Meskipun itu masih belum kecepatan maksimalnya, itu sudah menakutkan. Luli sekarang bahkan tidak bisa melihat di mana dia berada. Yecha menari-nari di langit seperti angin sepoi-sepoi dan berlari cepat menuju Du Heng. Mingyu dan yang lainnya mundur dan terbang ke kapal berlapis besi menuju Qi Tianhe dan Zi Huanyu. Mingyu tahu bahwa jika mereka tidak mengalahkan atau membunuh Du Heng dan yang lainnya, mereka tidak dapat membawa pergi Nyonya Yan, Bai Qiu, dan Bai Xiaoshuang. Wus gelombang. Zi Huanyu bergerak. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa alih-alih menyerang Mingyu dan Ye Xiao, ia terbang ke kapal berlapis besi lainnya dan berdiri di depan Zilian. Jenggot putihnya menari-nari dan ia menyilangkan tangan di punggungnya, bertindak seolah-olah ia tidak akan melakukan apapun. Du Ziling menyipitkan matanya dan berkata kepada Zi Huanyu dengan senyum dingin, "Kepala Patriark, apa yang sedang kamu lakukan? Atau, kamu juga bersama Luli?"
Zi Huanyu melirik Du Ziling sekilas dan gelombang qi yang kuat menyerbu ke arahnya yang membuatnya merasa seperti menjadi sasaran binatang buas. Du Ziling gemetar. Zi Huanyu berkata, "Kamu belum cukup memenuhi syarat untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Katakan satu kata lagi dan aku tidak keberatan mendisiplinkanmu atas nama ayahmu." Du Ziling takut untuk mengatakan apapun lagi. Ye Yuhuan menatap Zilian yang juga bingung. Zilian menggelengkan kepalanya untuk memberitahu Ye Yuhan bahwa dia tidak tahu mengapa Zi Huanyu bersikap seperti ini. Zilian menoleh ke arah Zi Huanyu. Bibir Zi Huanyu bergerak dan suara yang sangat pelan terdengar di telinga Zilian. "Ayah Luli kemungkinan besar adalah Luren Huang, orang yang melukai orang tua penjara surga lebih dari selusin tahun yang lalu. Kepala keluarga kami memilih untuk tidak datang hanya karena dia takut Luli akan datang ke sini. Apa yang kepala keluarga putuskan adalah benar. Kami tidak bisa menyinggung Luli." Wow, Zilian terkejut. Dia melirik Luli dengan heran. Tak lama kemudian, dia tampak kesal. Dia menyesal tidak membantu Luli selama pertarungan di Kabupaten Wuling yang ternyata menjadi kesalahan terburuk dalam hidupnya. Swish gelombang. Ye Xiao dan Ming Yu telah tiba di kapal berlapis besi. Ming Yu telah menahan Qi Tianhe dengan kekuatannya. Meskipun kekuatannya tampak mirip dengan gravitasi Du Heng, ada perbedaan mendasar. Kekuatan membatasi ruang dengan memanfaatkan kekuatan di langit dan bumi. Gravitasi meningkatkan gravitasi di area tersebut secara drastis sehingga para prajurit akan melambat dan jatuh tak terkendali. Ye Xiao menusukkan pedangnya ke depan dan melepaskan jurus rahasianya yang pernah ia gunakan pada Yu Huashen yang membuat Qi Tianhe ketakutan setengah mati. Dua patriark lainnya dari ras Qian Phoenix juga menghasilkan banyak bayangan dan berkeliaran di sekitar Qi Tianhe, menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Qi Tianhe sangat menderita. Dia melirik ke arah Zi Huanyu, hanya untuk menemukannya berdiri di sana tanpa tanda-tanda akan bergerak. Qi Tianhe harus terus menghindar ke samping dan melawan balik dengan busurnya. Namun, dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa menghindar selamanya. Kekuatan Ming Yu telah memperlambatnya, dan dia bukan tandingan Ye Xiao. Hanya masalah waktu sebelum dia akan dikalahkan atau dibunuh. Di sisi lain, Du Heng dan Ye Cha terlibat dalam pertarungan sengit. Ye Cha mempercepat langkahnya dan berputar mengelilingi Du Heng. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan makna mendalam pemisah ruang. Cakar emas raksasa demi cakar menghantam Du Heng dari segala arah. Ye Cha tidak terlalu dekat dengan Du Heng, jadi dia tidak terpengaruh oleh makna mendalam gravitasi. Du Heng menghadapi serangan Ye Cha dengan mudah. Dia membuat cap itu terbang, berputar di sekelilingnya, dan menghancurkan cakar emas itu. Ledakan, dentuman gelombang. Cap dan cakar emas itu saling bertabrakan dan mengeluarkan suara ledakan yang menggetarkan hati dan suara itu bahkan dapat menembus batu dan emas. Retakan kecil muncul di angkasa dan sembuh serta retak lagi dan lagi. Seolah-olah pertarungan di antara mereka telah merobek langit dan tumbuh kembali. Qi dan energi yang mengerikan menyebar ke seluruh tempat yang membuat orang-orang cemas. Mereka merasa sangat sesak seolah-olah itu adalah malam menjelang badai. Dengan semakin banyaknya suara ledakan yang datang, hati orang-orang berdebar kencang. Tuan dan Nyonya muda bersama Zilian telah memperoleh banyak pengalaman. Tidaklah biasa melihat pertarungan tingkat ini. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, mereka dapat belajar dan berkembang. Di bawah serangan berbarengan dari keempatnya, Qi Tianhe berada dalam situasi yang semakin kritis. Du Heng mencoba untuk menolong tetapi dihentikan oleh Ye Cha. Serangan Ye Cha terus berdatangan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Dia menjaga jarak dari Du Heng sehingga Du Heng tidak dapat melakukan apapun meskipun dia sangat marah. Swish, swish gelombang. Ye Xiao dan yang lainnya bergegas menuju Qi Tianhe. Dua orang patriark mengalihkan Qi Tianhe sementara Ye Cha menyerang dari belakang. Dua luka dalam muncul di punggung Qi Tianhe saat Ye Cha menusukkan kailnya. Qi Tianhe mengenakan baju besi lembut kelas surga. Namun, baju besi itu tidak banyak berguna dan punggungnya berdarah. Zi Huanyu, teriak Qi Tianhe dengan marah, kenapa kau tidak melakukan apapun? Apa kau ingin melihat kami mati? Du Heng juga menatap Zi Huanyu dan berteriak, Zi Huanyu, apakah kamu mencoba melanggar perjanjian kita? Ayo, kalahkan Luli. Zi Huanyu mengangkat bahu dan menjawab, maaf, tapi keluarga Zi sudah bubar. Luli pernah menyelamatkan Lian Erku di makam Raja Naga. Kami juga punya hubungan dengan Luli. Lian Er memohon padaku, jadi, maaf. Swiss,
Swish gelombang, banyak orang menoleh ke arah Zillian yang tersipu dan menundukkan kepalanya. Penampilan malu-malu seorang wanita membuat banyak tuan muda terbakar rasa iri dan juga menyesatkan beberapa orang hingga berpikir bahwa Zillian telah tumbuh sayang pada Luli, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa Zi Huanyu tidak ingin membuat Luli menjadi musuh. Du Heng dan Qi Tianhe gemetar karena marah. Saat itu adalah saat yang kritis dan keluarga Zi menyerah. Mereka semua akan mati sekarang. Qi Tianhe melirik ke arah alam abadi dan para prajurit alam roda takdir dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Pergi dan tangkap Luli." Du Heng melirik Du Ziling dan berteriak, "Ziling, pergilah ke kota penjara surga." Lebih dari 100 prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir bergegas menuju Luli dan Yu Huaxian. Du Ziling terbang menuju kota penjara surga bersama seorang prajurit dari alam abadi. Brengsek! Luli dan yang lainnya ketakutan, bukan karena musuh yang datang, tetapi karena Du Ziling. Du Ziling telah pergi ke kota penjara surga, jelas, untuk mengundang Du Zeng. Bab 280, Du Zeng. Wus, wus gelombang. Lebih dari puluhan prajurit dari alam abadi dan 60 atau 70 dari alam roda takdir terbang ke arah Luli. Roda takdir dilepaskan dan menghantam kapal berlapis besi yang ditumpangi Luli. Mor melepaskan energi suan mereka dan menembakkan sinar pedang dalam upaya untuk mengebom kapal berlapis besi milik Luli menjadi debu. Keluar! Percikan makna yang mendalam. Yu Huaxian berteriak saat tanda api di lehernya dan manik kehidupannya muncul. Dia menembakkan naga api biru. Alih-alih membuat perisai percikan, dia mengendalikan naga api untuk menari-nari di langit. Sementara itu, dia meraih Luli dengan satu tangan dan terbang ke atas. Ledakan, ledakan. Kapal-kapal lapis baja besi yang menyerupai kastil di udara dihantam roda takdir dan terlempar. Debu kayu menari-nari di langit lalu jatuh ke tanah. Asap dan cerutu menutupi angkasa, membubung tinggi ke langit. Luli sangat marah. Satu kapal berlapis besi akan bernilai jutaan kristal suan dan kapal-kapal itu miliknya. Dia merasa kesal karena kapal-kapal itu dihancurkan. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Yu Huaxian, habisi mereka." Swish, swish, gelombang satu persatu naga api biru melesat dan mereka menjerat satu persatu prajurit. Api itu mengerikan karena terbentuk dari gabungan makna mendalam Sparks dan keterampilan garis keturunan. Satu percikan saja dapat memicu kebakaran padang rumput. Para prajurit yang terjerat dalam naga api terperangkap dalam api. Mereka berguling dan melolong di udara. Kemudian, dalam kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mereka terbakar sampai mati. Tubuh-tubuh yang terbakar berjatuhan, pemandangan yang terlalu mengejutkan untuk dilihat orang. Yu Huaxian berada di tahap tengah alam penguasa mulia, jadi baginya, membunuh para prajurit alam roda takdir dan alam abadi akan sangat mudah. Dalam waktu beberapa tarikan napas saja, ia telah membunuh lebih dari selusin prajurit alam roda takdir dan 3 prajurit alam abadi. Yu Huaxian cepat. Ia melindungi Luli dan tidak ada satupun prajurit yang menyerang mereka yang dapat mendekat. Para prajurit alam abadi dan alam roda takdir akhirnya merasa takut. Tak seorang pun dari mereka ingin mati sia-sia. Tak lama kemudian, banyak dari mereka mulai terbang menjauh. Melukai Luli saja sudah cukup sulit, apalagi membunuhnya. Ledakan. Setengah dari kaki Qi Tianhe dirobek oleh Ye Xiao. Qi Tianhe terhempas. Dia begitu takut hingga dia mengambil alih manik kehidupannya dan melarikan diri seperti bintang jatuh. Dia pasti akan mati jika dia tetap bertahan. Ming Yu dan yang lainnya tidak mengejarnya. Mereka datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Ye Li dari kerajaan dingin surga dibiarkan sendiri alih-alih dibunuh. Ming Yu dan yang lainnya takut keadaan akan menjadi lebih buruk yang akan membuat Du Zeng benar-benar marah. Melihat Ming Yu dan Ye Xiao terbang ke arahnya, Du Heng mulai gelisah. Dia sudah bekerja keras untuk ini dan sekarang dia akan gagal? Apakah akan seperti terakhir kali mereka menyerbu Danau Seribu Pulau? Apakah mereka akan kehilangan prajurit dan jenderal karena frustrasi? Dia melihat ke arah kota penjara surga. Du Ziling sudah ada di sana, jadi mengapa Du Zeng belum ada di sana? Du Zeng seharusnya segera tiba. Di pavilion luar, Nyonya Yan bergumam, jika Du Zeng tidak datang, maka Luli pasti menang. Namun, itu hampir mustahil. Karena Du Zeng telah membantu 3 kerajaan-kerajaan di Haunted Hollow, ia akan meneruskan usahanya. Jika tidak, apa yang telah ia lakukan tidak akan berarti apa-apa. Zi Huanyu, Zillian dan Ye Yuhan juga melihat ke arah kota penjara surga. Tidak perlu lagi fokus pada pertarungan.
Yang penting adalah apakah Du Zeng akan muncul atau tidak. Demikian pula, banyak prajurit dari alam abadi, alam roda takdir, dan keluarga-keluarga di Gunung Kaisar Bai sedang menunggu kemunculan Du Zeng. Suara mendesing. Pada saat itu, dua sosok terbang keluar dari kota penjara surga. Seorang prajurit dari alam abadi membawa Du Ziling di roda takdirnya. Mereka terbang cepat. Mata Du Ziling dipenuhi dengan kesombongan. Dia menatap Luli di kejauhan dan berkata dengan senyum dingin, "Luli, akhirmu sudah dekat." Nyonya Yan, Bai Qiuq dan yang lainnya gemetar. Du Zeng akan datang. Bai Xiaosuang menjadi pucat mendengar berita itu. Suara mendesing. Tepat saat Du Ziling menyelesaikan kata-katanya, sebuah kereta perang emas terbang ke langit dari kota penjara surga dan menuju ke sana. Tampaknya ada dua pria di kereta perang itu, seorang prajurit setengah baya berjubah hitam berdiri di depan dan seorang pria seperti pelayan di belakangnya. Kereta emas itu begitu cepat sehingga segera tiba. Sekarang, orang-orang dapat melihat dengan jelas siapa kedua orang itu. Namun, mereka semua terkejut saat melihat keduanya. Nyonya Yan, Bai Qiuq, Bai Xiaosuang, Luli dan para prajurit dari Danau Seribu Pulau terkejut. Mereka semua mengenal pria paruh baya yang berbudaya itu. Kepala pelayan Du dari rumah lelang penghukum surga. Luli juga mengenal pria di belakang, Zhang Yan, seorang pengurus rumah lelang. Luli mengingat mereka dengan sangat baik. Ketika dia menawar darah esensial asal, kepala pengurus bayi ini membantunya mendapatkan beberapa kristal Swan menggunakan buah ular langitnya sebagai jaminan untuk mendapatkan darah esensial asal. Kepala pelayan Du dari rumah lelang penghukuman surga dikenal banyak orang. Banyak kepala keluarga dan pengurus keluarga di Danau Pulau Seribu pergi ke rumah lelang untuk menjual atau menawar harta karun. Mereka semua diterima langsung oleh kepala pelayan Du. Bagi banyak orang, ia hanya seorang pengurus alam rendah, alam abadi. Kereta perang itu terbang dan berhenti di sebelah Gunung Kaisar Bai. Kepala pelayan Du menoleh, tersenyum dan berkata, "Saya Du Zeng." "Halo, semuanya. Suasana di sini sangat ramai. Raja Duheng, untuk apa Anda mengirim Tuan Muda Du Ziling kepada saya?" "Apa? Pria ini benar-benar orang terkuat kedua di Gurun Utara, Du Zeng." Du Zeng memang terkenal, tetapi dia tidak pernah muncul di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan identitasnya. Orang-orang tidak pernah mengira kepala pelayan Du yang ramah dan murah senyum ini adalah orang yang mengendalikan rumah lelang penghukuman surga dan orang terkuat kedua di Gurun Utara. Du Heng dan Du Ziling juga terkejut. Tentu saja, Du Heng tahu dia adalah Du Zeng. Yang tidak dapat dipahami Du Heng adalah mengapa Du Zeng tidak melakukan apapun sekarang setelah dia ada di sini. Mengapa dia berpura-pura tidak mengenal orang-orang di sini? Setelah jeda, Du Heng berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Du Zeng, tolong bantu kami membunuh musuh. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, saya berjanji akan melakukan segalanya." Suasana hening. Ye Cha dan Ming Yu takut untuk mengambil tindakan apapun. Mereka semua menatap Du Zeng, menunggu keputusannya. Haha. Du Zeng tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum pahit, "Raja Du, apa yang kau katakan? Rumah lelang penghukuman surga hanya ada di sini untuk berbisnis dan kami tidak dapat ikut campur dalam konflik apapun di sini. Ini adalah aturan keluarga kami. Selain itu, keluarga-keluarga di dataran tengah tidak dapat terlibat dalam bisnis-bisnis di dataran lain. Apakah kau tidak mendengarnya? Oleh karena itu, Raja Du, maaf, aku tidak dapat membantumu." Petik 2. Orang-orang memutar mata mereka. Meskipun Du Zeng tidak mengungkapkan identitasnya di Haunted Hollow, mereka yakin bahwa Du Zeng pasti telah membantu. Du Heng 100% yakin. Zhan Yanglah yang menghubunginya. Dia menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Du Zeng. Bukan hanya Du Heng. Zi Huanyu, Yu Huashen, Ming Yu, dan Nyonya Yan semuanya bingung. Apa yang sedang dilakukan Du Zeng? Jika dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Gurun Utara, lalu mengapa dia membuat rencana untuk menjebak dan membunuh orang tua dari penjara surga dan Baisi demi keuntungan ketiga keluarga kerajaan? Setelah hening sejenak, Du Heng menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Du, Anda bercanda. Anda sudah di sini. Tidakkah Anda akan melakukan apapun?" Apa yang dimaksud Du Heng sudah sangat jelas. Karena Du Zeng sudah muncul, maka tidak perlu berpura-pura bahwa dia adalah orang suci atau akan lebih baik baginya untuk bersembunyi di rumah lelang. "Tentu saja saya ada di sini karena suatu alasan." Du Zeng mengangguk pelan. Kemudian dia menatap Luli.
menangkupkan tinjunya dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Aku di sini untuk Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, Anda pernah menggunakan buah ular surga sebagai jaminan di rumah lelang kami. Kenapa Anda tidak kembali untuk mengambilnya? Sekarang Anda sudah di sini, bagaimana kalau pergi ke tempatku untuk mengobrol? Mari kita lihat apakah kita bisa bekerja sama di masa depan. Tuan Muda Lu, bisakah Anda memberi saya bantuan ini?" Swish, swish, swish gelombang. Du Heng, Du Ziling, dan Ye Yuhan mengubah ekspresi mereka. Makna yang tersirat dari Du Zeng sudah cukup jelas. Dia datang ke sini untuk menunjukkan dukungannya pada Luli. Wah, gelombang. Zi Huanyu menghela napas. Ia merasa beruntung karena tidak melakukan apapun sebelumnya. Dia memikirkan sebuah ide yang berani. Du Zeng telah melalui begitu banyak kesulitan dan menyusun rencana yang hebat. Apakah dia hanya mencoba berteman dengan Luli? Bersambung.